Nah, ini materi ketiga kita tentang faktor resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang pada periode neonatal. Tadi kita bicara periode perinatal, ya. Perinatal itu membuat kita harus memahami masalah di dalam janin, ya, dan masalah setelah bayi lahir. Kalau periode neonatal itu masalah setelah bayi lahir. Kita tidak bicara lagi periode di dalam masa janin. Tapi begitu bayi lahir, sampai usia 28 hari, kita sebut sebagai periode neonatal. Ya, sejak lahir sampai 1 bulan, ya, 28 hari. Nah, periode neonatal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sebelum bayi lahir dan dalam proses persalinannya. Dan mungkin juga setelah bayi lahir atau postnatal. Jadi dipengaruhi oleh kondisi pranatal, intranatal, dan satu lagi postnatal. Ya, postnatal itu menyangkut tadi sistem adaptasi sebenarnya, adaptasi dari intrauterin ke ekstrauterin yang mungkin berlangsung kurang baik, ya. Lihat ini periode pranatal, berarti periode dalam kehamilan. Dihubungkan dengan dua kondisi utama, yaitu karakteristik ibu dan kondisi janin. Ya, kalau bayi itu lahir, ya, dia akan lahir nanti, maka kita harus lihat dulu waktu kita mencari konseling antenatal itu, salah satu yang kita tanya itu karakteristik ibu, ya. Ya, apakah umur ibu di bawah 20 tahun atau lebih 40 tahun? Kalau umur ibu itu terlalu muda dan terlalu tua itu tidak bagus, ya. Nanti akan ada slide berikut. Umur ibu, faktor personal ibu, kondisi kesehatan dan riwayat kehamilan. Begitu juga dengan kondisi janin, ya. Kondisi janin juga bisa memicu terjadinya masalah. Sekarang kita lihat periode pranatal karakteristik ibu. Ibu yang terlalu tua atau ibu yang terlalu muda itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, ya, di dalam rahim. Karena uterus sudah tidak siap, ya, menjadi tempat pertumbuhan janin yang baik, atau uterus belum siap. Kalau lebih dari 40 sudah terlalu tua, ya, kurang dari 20 terlalu muda. Nah, yang terlalu tua dan terlalu muda ini membuat pembuluh darah di dalam plasenta, di dalam uterus itu tidak berkembang dengan baik, ya, belum berkembang dengan baik atau sudah mulai atrofi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu biasanya akan mengalami pertumbuhan janin terhambat. Ibu yang kurang dari 20 tahun sering mengalami kontraksi lebih dini sehingga terjadi bayi lahir prematur. Nah, berikutnya faktor personal. Faktor personal itu dari ibunya, ya, sosial ekonomi ibu yang rendah, perokok, ya, ibu tahu, atau bukan ibunya mungkin tidak perokok. Kalau di Indonesia jarang ibu perokok, tapi ibu mengalami menjadi perokok pasif, yaitu pasif smoker. Suaminya merokok, ya, rambutnya penuh asap rokok, bajunya penuh bau asap rokok. Mungkin dia tidak merokok di rumah, tetapi dia pulang membawa semua zat-zat toksik yang melekat pada badannya. Nah, itu juga berkontribusi pada kondisi kehamilan ibu. Begitu juga dengan gizi, ya. Gizi ibu yang buruk memicu terjadinya intrauterine growth restriction dan trauma, ya, pada ibu juga, misalnya ibu terpeleset di kamar mandi atau ibu jatuh dari motor, ya. Itu bisa mengalami abruptio placenta, fetal demise, dan kelahiran prematur. Berikutnya lagi kondisi kesehatan ibu, ya. Kondisi kesehatan ibu seperti diabetes mellitus, ya, bisa memicu terjadinya kelainan kongenital, trauma lahir, ya. Kemudian kondisi kesehatan ibu yang lain seperti penyakit tiroid, penyakit ginjal, hipertensi, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada janin yang dikandungnya. Berikutnya adalah riwayat kehamilan. Riwayat kehamilan itu riwayat melahirkan bayi
bayi lahir dengan kelainan kongenital ya, lahir kelainan kongenital dan kemudian riwayat ibu ternyata ibu menderita infeksi TORS ya. Selanjutnya ibu juga mengalami misalnya diabetes mellitus. Dalam proses persalinan terjadi persalinan yang terhambat ya, jadi kala 2 lama dan lain-lain. Nah, sekarang gangguan, kalian baca soal, baca baik-baik ya. Gangguan tumbuh kembang karena periode pranatalnya apa? Misalnya lahir prematur, ya. Kemudian bayi yang sekarang ya, bukan yang lalu ya, bayi yang sekarang. Kelahiran prematur termasuk suatu gangguan tumbuh kembang karena periode pranatal atau bukan? Kelahiran prematur. Kelahiran prematur, ya saya perlihatkan di sini ya. Kelahiran prematur adalah kondisi janin ketika bayi sudah lahir. Ya, jadi ini kondisi proses persalinan intranatal. Tadi pertanyaan misalnya bayi lahir dengan kelainan kongenital ya, kemudian kita lacak gangguan pranatal. Dari skenario tadi, kalau saya tanya, yang gangguan pranatalnya itu apa saja? Saya ulang ya skenarionya ya. Ada bayi lahir dengan kelainan kongenital. Riwayat ibu menderita DM. Riwayat ibu menderita infeksi TORS. Kemudian bayi lahir prematur dengan berat 1.700 gram. Nah, ketika bayi lahir, ya, ternyata bayi mengalami kala 2 lama, sehingga waktu lahir dia asiksia. Ya, lihat ya kasusnya ya. Yang masuk pranatal yang mana? Belum bisa dijawab. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ingat kasusnya yang tadi ya, nanti kita lanjut. Oke, kita masuk pada, tadi setelah karakteristik ibu pada periode pranatal, kita masuk kondisi janin. Kondisi janin itu kehamilan ya, bukan persalinan ya. Kehamilan kembar ya, kehamilan kembar itu bisa menyebabkan lahir prematur, sindrom twin to twin. Jadi yang merupakan kondisi pranatal bukan prematurnya ya, tapi kehamilan kembarnya ya. IUGR itu juga masa pranatal, makrosomi, janin yang berkembang terlalu besar, posisi dan presentasi janin yang abnormal ya, apakah dia ada trauma atau lain-lain ya. Kemudian polihidramnion juga menjadi kondisi janin pranatal. Begitu juga dengan oligohidramnion, maaf ini ya, polihidramnion atau oligohidramnion ya. Nah, oligohidramnion tadi berhubungan dengan masalah saluran kemih ya. Ini saya pakai diingat. Oke, berikutnya kita lihat ya kondisi intranatal, persalinan prematur, persalinan yang cepat, prolaps tali pusat, operasi seksio sesaria yang menyebabkan bayinya mengalami transient tachypno of the newborn, obat anestesi dan kelainan plasenta itu adalah kondisi intranatal. Jadi selama proses persalinan. Periode postnatal masuk di dalamnya semua kondisi umum terjadi pada masa neonatal dan morbiditas neonatal. Ya, kondisi umum yang terjadi pada masa neonatal itu BBLR. Ini postnatal ya, postnatal terbagi 2, kondisi dan morbiditas. Kondisi itu BBLR, besar masa kehamilan, bayi lebih bulan, bayi lahir dengan tindakan, itu kondisi. Tapi kalau morbiditas, ya, morbiditas itu ini, asiksia, kejang, hiperbilirubinemia, semua penyakit yang didapat bayi setelah dia lahir itu morbiditas neonatal yang dampaknya bisa mengganggu tumbuh kembang selama 1 bulan pertama. Nah, pertanyaan saya kembalikan lagi ya. Bayi lahir dengan kelainan kongenital, ya.
Dia adalah bayi dengan faktor resiko gangguan tumbuh kembang. Selama hamil, ibunya menderita diabetes mellitus dan ternyata terbukti infeksi TORS ya. Kemudian waktu lahir bayinya ternyata mengalami kala 2 lama ya. Kala 2 lama sehingga bayi mengalami asfiksia saat lahir. Dan ternyata setelah ditimbang berat lahir bayinya itu 1.700 gram. Pertanyaannya, yang mana termasuk gangguan atau faktor resiko pada periode pranatal? Nah, cari dari yang tadi skenario, yang periode pranatalnya yang mana? Tadi dok yang DM sama DM bagus, sama ya betul ya DM sama TORS. Kalau kala 2 lama? Kala 2 Tadi lama? dok, intranatal dok. Bagus ya, intranatal, persalinan yang cepat maupun persalinan yang lambat ya, lambat sehingga macet ya, persalinan status macet ya, itu cepat atau macet sama-sama ya, dia masuk pada periode intranatal. Bagus. Yang asfiksia masuk apa? Tapi dok, morbiditas postnatal dok. Ya, morbiditas postnatal. Itu kan sudah gampang memahaminya. Semua itu adalah masalah. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang postnatal. Postnatal tadi ada kondisi, ada morbiditas. Kondisi itu BBLR. Itu kondisi, kita nggak bisa berpikir bahwa itu sakit ya. Mungkin saja BBLR-nya sehat, cuman dia lahir prematur atau dia lahir kecil masa kehamilan, tapi dia nggak sakit, dia nggak distres, ya, dia nggak hipoglikemi, dia nggak hipotermi, dia normal, cuman dia kecil. Nah, besar masa kehamilan atau bayi lebih bulan atau bayi lahir dengan tindakan, semuanya ini walaupun dia waktu lahir kelihatannya tidak masalah, tapi dia mempunyai resiko berdampak pada gangguan tumbuh kembang. Ya, contoh tadi BBLR ya. BBLR itu cenderung dia minumnya mungkin tidak bisa sebaik anak normal. Jadi pertumbuhannya misalnya menjadi lambat di luar rahim atau kita kenal dengan extrauterine growth restriction atau extrauterine growth restriction ya. Kalau intrauterin itu terjadi di dalam rahim, pertumbuhannya terhambat, mungkin ibunya nggak makan atau makan tapi sedikit, atau ibunya sakit sehingga dia IUGR. Tapi kalau sudah lahir dan dia tidak tumbuh dengan baik, kita bilang EUGR. Ya. Nah itu berikutnya lagi bayi besar masa kehamilan, biasanya ibunya riwayat DM. Ya, bayinya bisa mengalami trauma waktu lahir dengan berat segitu, ya. Atau bayinya lebih bulan, bayi lebih bulan lebih 42 minggu, ya. Bayi lahir dari usia lebih 42 minggu itu resikonya juga dia mengalami polisitemia, ya, kuning berlebihan biasanya. Atau mekonium aspirasi. Jadi terhirup ya udara waktu dia lahir, sehingga mekoniumnya masuk. Nah, kalau kita mau mengetahui apakah dia IUGR, kecil masa kehamilan, prematur murni, atau besar masa kehamilan, maka kita harus tentukan umur kehamilan dulu dengan skor Ballard. Kemudian kita timbang bayinya, kita padukan antara berat badan dan usia gestasi, baru kita bisa tentukan semua kondisi bayi tadi. Contoh, kita Ballard ya, kita menilai kematangan bayi ini berdasarkan kematangan neuromuskular dan kematangan fisikal ya, kematangan fisik. Ternyata hasilnya misalnya nilainya di global rating 20. 20 itu identik dengan 32 minggu. Ya, nilainya dapat 20, ternyata dia 32 minggu. Berarti kita bisa katakan dia prematur. Ya, baru prematur karena 32 minggu. Dia kecil atau besar masa kehamilan kita atau sesuai masa kehamilan kita plot ke dalam kurva ini, kurva Lubchenco. Dia 32 minggu beratnya 1.800. Oh, ternyata dia di sini.
bagus ya, bagus ternyata dia bukan dia mengikuti ini, tapi dia melambung ke atas ya. Nah, dia 1800 ya, mungkin 1800 dia ada di sini, berarti dia 32 minggu, dia prematur, baik kurang bulan, sesuai masa kehamilan. Karena dia masuk antara persentil 10 dan persentil 90, 1800 ya. 38 minggu, 32 minggu, 1800. Ini kita hubungkan antara berat badan dan panjang dan berat, ya, berat badan, usia gestasi dan berat badan. Nah, berdasarkan itu kita dilihat ya, bayi itu bisa kita bagi atas sesuai masa kehamilan, besar masa kehamilan. Kalau dia berada di atas persentil 90, setelah kita plot, dia kita sebut sebagai besar masa kehamilan. Atau dia kecil masa kehamilan kalau dia kita plot berada di bawah persentil 10. Nah, ini tadi morbiditas. Ya, morbiditasnya kita bahas singkat saja, tapi kita harus kenal. Ada asphyxia, ada kejang, ada hiperbil, ada gangguan napas, ada sepsis, kelainan kongenital, trauma lahir, dan ROP. Semua morbiditas pada bayi baru lahir itu kalau di puskesmas terjadinya harus adik-adik rujuk. Nah, keluar nih suara. Hilang. Karena puskesmas itu bukan untuk tempat merawat bayi sakit. Puskesmas boleh merawat bayi BBLR di atas 1750, tetapi sehat. Maksudnya sehat dalam pengertian dia cuma perlu minum dan perlu perawatan metode kanguru lah untuk menghangatkan badannya, atau bisa inkubator. Kadang-kadang puskesmas ada inkubator. Tapi kalau sudah ada masalah banyak ini, itu di puskesmas tidak punya peralatan yang cukup untuk merawat bayi tersebut. Jadi distabilkan bayinya, distabilkan supaya tidak dingin, distabilkan supaya tidak hipoglikemi ya, dikasih glukosa, kemudian rujuk. Begitu ya. Kita lihat satu-satu. Yang mana itu asphyxia? Kalau lahir dia nggak bisa nafas spontan, segera setelah lahir. Dia biru, itu asphyxia. Kalau dia bisa kita tolong, adik-adik tolong dengan resusitasi tadi, dan berhasil, dia menangis dalam 1 menit pertama, ya nggak usah dirujuk, ya berarti mungkin dia hanya proses adaptasinya yang sedikit bermasalah. Tapi setelah itu bagus, nggak usah dirujuk. Tapi kalau setelah adik-adik tolong, dia masih butuh lagi, misalnya kompresi, butuh apalagi obat, baru bagus, rujuk segera. Ya, ini untuk asphyxia. Berikutnya kejang. Kalau ada bayi di puskesmas dibawa oleh ibunya kejang, rujuk. Karena bayi itu kejang singkat walaupun tidak terlihat kelainan sel neuron, tapi dia ada gangguan defisit fungsi memori visual spatial. Nanti dia akan mengalami gangguan pembelajaran pada masa dewasa. Atau dia menjadi status fokus epilepsi. Jadi kalau misalnya dia ada kejang berulang, misalnya apalagi, harus di EEG. Kalau ada fokus epilepsi harus diobati supaya tidak menjadi status epilepsi di kemudian hari. Ini ya tadi, bayi hipoglikemi harus diperiksa dulu. Kalau dia misalnya betul hipoglikemi, di screening, kalau bagus, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau dia hipoglikemi, sebaiknya dirujuk. Ya, apalagi kalau sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan tetap hipoglikemi. Berikan dextrosa 10 infus dan kemudian segera rujuk. Bayi yang hiperbilirubinemi, ya, jadi kuning berlebihan. Yang mana kita sebut sebagai kuning berlebihan? Kalau dia hari pertama kita dapatkan kuning di mana saja, mau Kramer 1, mau Kramer 2, itu kuning berlebihan. Itu kita rujuk. Kalau hari kedua, bayi hari ini lahir, besoknya kita ketemu kuning di wajah, normal. Tapi kalau kita ketemu kuning di lengan dan tungkai bawah, lengan dan tungkai ya, itu ikterus berat, harus dirujuk karena dia mungkin butuh sinar.
Tapi kalau sudah hari ketiga dan seterusnya, kita ketemu tangan dan kaki. Kuning, kita rujuk. Nah, kalau kuning itu di daerah lengan dan tungkai, ya, itu berarti kuningnya Kramer 4, nilainya sekitar 12,4. Itu rujuk. Tapi kalau hari ketiga dan seterusnya Kramer 5, pi baru rujuk. Hari pertama dimanapun kuning kita temukan rujuk, karena itu pasti patologis, pasti tidak normal, ya. Itu adalah panduan untuk merujuk bayi yang kita curiga akan membutuhkan fototerapi. Nah, sesampai di rumah sakit, kalau teman-teman misalnya adik-adik semua nanti tugas di rumah sakit, maka dia harus diperiksa bilirubinnya. Nah, kalau yang tadi Kramer, kita tidak bisa periksa bilirubinnya. Kita hanya melihat dia kategorinya saja ya, berdasarkan itu. Dan kita perkiraan kadar bilirubin saja yang kita bisa bantu. Tapi dalam aplikasinya, kita bisa pakai nomogram, kita padukan dengan Kramer, berdasarkan perkiraan tadi. Misalnya, ada anak datang dari rumah, usia 4 hari atau 96 jam. Ibunya bilang, "Dok, ini kenapa ya? Kuning badannya dan sampai di lutut." Sampai di lutut, ya. Kita lihat oh iya, ya sampai di lutut. Berarti dia sampai badan bawah hingga tungkai, ya. Ini ya, Kramer 3 ini. Nilainya 11,4 kira-kira. Kita plot. Bayi itu 96 jam, nilainya 11,4 di sini, di plot. Ya. Berarti kita lihat cut off-nya yang mana? Cut off-nya ini atau ini? Ya, yang lurus tidak putus-putus atau yang putus-putus atau titik-titik. Itu berdasarkan ini, ya. Kalau kita pakai cut off, kalau bayinya cukup bulan, bagus ya, aktif, minumnya masih bagus, maka kita pakai cut off yang bintik-bintik. Terus kita lihat ini. Di usia 96 jam, titik potong cut off-nya 20. Ya. Sementara dia 11,4. Berarti dia sekitar 8,6 poin di bawah cut off. Itu kita tidak perlu rujuk, walaupun dia kuning Kramer 3. Ya. Tapi kalau dia 2-3 poin saja di bawah cut off, tadi 20, kita lihat, dia Kramer 5, ya, 16. Ya. Nah, 16, maka kita lihat di sini Kramer 5. Di hari keberapa saja, kalau tangan dan kaki kuning, itu terus berat, rujuk. Jadi kita padukan antara nomogram, tabel ini, ya, dan juga dengan Kramer, ya. Nah, gangguan nafas juga biasanya adalah morbiditas pasca natal yang paling sering bikin bayi dirujuk. Belajar baik-baik untuk menentukan down score, ya. Down score dinilai sekali lagi pada saat bayi belum mendapatkan suplementasi oksigen, belum mendapatkan tata laksana apa-apa, ya. Itu dinilai. Klasifikasi gangguan nafas berdasarkan down score, ya. Kalau down score-nya ringan di bawah 4 itu pakai nasal kanul terus rujuk. Tapi kalau down score-nya 4-6, dia pakai CPAP, kita rujuk. Kita rujuk untuk pakai CPAP. Tapi kalau di bawah 4, kita pakai nasal kanul dan dia membaik, boleh dilakukan tata laksananya di puskesmas. Tapi kalau di atas 4, pakai CPAP, nggak punya rujuk. Di atas 7 sama dengan 7 pakai venti, rujuk aja. Ya, dia butuh dokter yang spesialis anak, ya. Nah, sekarang bagaimana pemakaian oksigen pada bayi dengan gangguan nafas? Hati-hati menggunakan oksigen di puskesmas. Oksigen itu bagaikan dua sisi mata pisau, ya, yang sama-sama tajam. Yang satu mendatangkan keuntungan, yang satu mendatangkan kerugian. Kalau dia diberikan oksigen dalam jumlah yang sedikit, dia hipoksia, itu organnya rusak. Tapi kalau dia hiperoksia, diberikan banyak, hiperoksia juga organnya rusak. Terutama mata, paru, otak, dan saluran cerna.
Oleh karena itu dia harus diberikan dalam jumlah yang sesuai dan harus dipantau dengan pulse oximeter. Nah, berikutnya oksigen konsentrasi tinggi dalam pengalaman penelitian terbukti justru mendatangkan masalah, bukan memperbaiki masalah. Oleh karena itu, untuk melakukan resusitasi tadi, ya, maka kita sebaiknya di awal kalau bayinya belum butuh betul, bukan prematur, kita menggunakan oksigen 21% saja. Nanti kalian akan belajar waktu kalian koas, ya. Nah, berikutnya yang terakhir barangkali retinopathy of prematurity, ya. Ada beberapa hal lagi tambahan di belakangnya, nanti sedikit saja. Retinopathy of prematurity itu bayi matanya buta, itu rujuk, ya. Kita khawatirnya kalau bayi itu menerima oksigen 2 minggu, atau dia menerima oksigen dengan fraksi oksigen di atas 40 baru bagus matanya, baru bagus dia penglihatannya. Maka pasien-pasien begini harus dirujuk untuk diperiksa ke dokter mata. Nah, kelainan kongenital terbagi dua, yang harus segera dirujuk dan harus yang masih boleh ditunda, ya. Misalnya atresia oesophagus harus segera dirujuk, ya. Hernia diafragmatika harus segera dirujuk. Hirschsprung harus segera dirujuk. Atresia harus segera dirujuk, mohon maaf, harus segera dirujuk. Gastrosisis dan ovalokel harus segera dirujuk. Tapi kalau hidrosefalus, ya, bibir sumbing, ini lebih ke arah tata laksana untuk kosmetik, ya, itu tidak perlu dirujuk. Ya, maksudnya tidak perlu dirujuk segera, mohon maaf. Ya, begitunya trauma lahir juga ada beberapa kayak cefalhema subgaleal, cefalhematom, itu perlu kita rujuk. Oke, ya, itu adalah gangguan tumbuh kembang, faktor resikonya. Sekarang bagaimana kita mau tahu ada gangguan tumbuh kembang? Ya, kita ukur antropometrik. Oh iya. Antropometriknya, berat badan harus naik setiap hari, ya. Panjang badan juga naik setiap minggu. Lingkar kepala juga naik setiap minggu. Kenaikannya sekitar 15 gram per kilo per hari. Nah, berikutnya panjang badan, ya. Panjang badan juga kita ukur per minggu. Kalau berat badan mungkin per hari, tapi kalau panjang badan per minggu saja. Lingkar kepala juga kita ukur per minggu, ya. Dan biasanya kita akan kita akan ukur dan kita plot ke dalam kurva Fenton untuk bayi prematur dan kurva pertumbuhan normal untuk WHO untuk bayi cukup bulan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak ya? Adik-adik? Tidak ada yang mau bertanya, Di? Oke, terima kasih. Kalau demikian, kalau sudah ada yang mau bertanya, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh menghubungi ketua kelas dan nanti boleh ketua kelasnya sampaikan pertanyaannya ke saya, ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga partisipasinya, ya. Kemudian terima kasih juga karena sudah on cam kameranya, ya. Ini saya tahu ini jam-jam yang sulit, ya, buat kalian untuk belajar. Saya saja yang menyampaikan cukup sulit, saya rasa ini ngantuk berat, ya. Tapi insya Allah kita masuk dalam golongan imnusabil, ya, orang yang sementara berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ilmunya. Tapi bukan termasuk ahli zakat, ya. Kalian nggak perlu tuh dapat zakat kan Ibnu Sabil, ya. Malah dapat zakat juga ya ke Ibnu Sabil. Oke. Zakat dari orang tua saja, ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga yang sebesar-besarnya karena tadi sempat beberapa kali harus izin dulu karena ada akreditasi tadi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan berikut, ya, secara offline di Unismu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Dok. Banyak, Terima kasih Dok. banyak, Dok. Sama-sama, terima kasih. Izin live ya. Tapi